يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para kangkang, mas-mas santri yang saya hormati, monggo dibuka lagi kitabnya. Kita kembali ngaji lagi. Kali ini kita melanjutkan pembahasan kita di dalam kitab Mabadi Fikih juz 4. Alhamdulillah sudah sampai bab talak. Monggo kitabnya dibuka, kita niatan lillahi ta'ala kembali ngaji mencari ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampun dibuka nggih? Sudah ketemu? Sudah? Ya, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharaini amin ya rabbal alamin. At-talaqu, yaitu talak atau cerai. At-talaqu mubahun. Talak hukum dasarnya adalah mubah. Walakinnahu abghadul mubahati ilallah. Tetapi mubah yang dibenci oleh Allah. Walaupun hukum dasarnya itu mubah, tetapi mubahnya yang dibenci oleh Allah. Li'annahu, karena perceraian itu idaun, nglaraake, menyakiti, menyakitkan, wadararun, dan membahayakan, wala yubahul ida'u wadararu, dan tidak diperbolehkan menyakiti dan membahayakan. Bahayani itu tidak boleh di dalam Islam. Menyakiti yang tidak boleh, membahayakan juga tidak boleh. Makanya walaupun mubah, cerai itu adalah perkara yang dibenci oleh Allah. Illa li jinayatin minha, kecuali adanya pelanggaran dari istri atau dari perempuan. Fayajuzu lahu at-talaqu, maka diperbolehkan mentalak kama yajuzu laha khulu. Juga sebaliknya, seperti halnya istri juga bisa minta untuk khulu. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Apabila istri kita taat, apabila ada seorang istri taat, istrinya patuh terhadap suami, fala tabghu 'alaihinna sabila, maka dilarang untuk mencari, membuat perkara agar adanya jalan untuk cerai, untuk pisah. Tidak boleh. Wong istrinya taat kok, istrinya manut kok sama suami, suaminya mencari jalan untuk cerai, mencari cara untuk cerai, tidak diperbolehkan. Maksudnya ditafsirkan la tablubu hilatan lil faraqi, dilarang mencari-cari atau merekayasa agar lil firaqi, agar bisa mentalak, agar bisa pegatan, agar bisa pisahan, itu tidak diperbolehkan. La tablubu, jangan pernah mencari hilatan lil firaqi, merekayasa agar bisa pegatan, agar bisa pisah. Wa qala ta'ala wa la yahrujna illa ayatina bifahishatin mubayyinatin, jangan pernah keluar illa ayatina
isyatin mubayyinatin, kecuali para perempuan melakukan perbuatan yang keji seperti ya contohnya zina lah gitu ya. Alfadhu talak, lafat talak, alfadhuhu naw'ani, lafat talak itu dibagi menjadi dua. Sharihatun, yaitu lafat yang pertama disebut sharihatun. Katolak tuki, saya talak kamu, itu lafadznya. Wa faraqtuki, saya pisah kamu. Wa sarahtuki, saya melepasmu. Nah ini lafaz-lafaz sharihah. Ketika diucapkan seorang suami terhadap istrinya, maka jatuh talaknya. Hati-hati ini, untungnya ini belum ada yang beristri. Alhamdulillah. Alhamdulillah atau naudzubillah belum nikah. Yo kadang alhamdulillah, kadang udah cepat nikah nggih. Amin. Katolak tuki, saya talak kamu, wa faraq tuki, saya pisah kamu, wa sarah tuki, saya melepasmu. Itu kalau diucapkan oleh seorang suami jatuh talaknya. Hati-hati itu kalau mengucapin itu seorang suami. Wa kinayah, dan lafaz yang selanjutnya ada kinayatun atau artinya sindiran. Kadhabi, pergi kamu, wa khruji, keluar kamu, wa anti hurratun, kamu merdeka. Ini sindiran, nggak jelas ini. Pergi dari mana, keluar dari mana, merdeka dari apa? Maka nggak jelas sindiran. Misalkan lagi marahan di kamar, kemudian keluar kamu, ya nggak jelas keluar kemana, atau disuruh keluar beli bakso, apa disuruh beli pempek, atau disuruh beli ayam bakar, gitu kan nggak jelas. Marahan karena lagi lapar, makanya istrinya disuruh keluar cari makanan, kan bisa aja seperti itu. Atau kadhabi, pergi kamu, disuruh pergi nonton TV, kan nggak jelas. Makanya lafaz ini tidak akan jatuh talak, wala taqau illa biniyatin talaqi, tidak akan jatuh talak dengan kalimat ini, dengan perkataan ini, kecuali kalau suaminya mengucapkan pergi kamu, keluar kamu. Dalam hati seorang suami ada niatan untuk mentalak. Tapi kalau dalam hati seorang suami tidak ada niatan untuk mentalak, maka tidak jatuh talaknya. Ini kalau kalimatnya adalah lafadznya lafadz kinayatun atau kinayah, sindiran. Harus ada niat. Kalau tidak ada niat, maka tidak jatuh talaknya. La taqa'ut talaq qabla nikah, tidak jatuh talak kecuali setelah nikah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la talaqa illa ba'da nikah, tidak ada talak kecuali setelah nikah. Ini dasarnya talak. Enggak ada talak sebelum nikah. Orang masih gendaan masih deket belum nikah udah saya talak kamu, enggak perlu ditalak, saya pergi dewek aja. Karena talak itu adanya setelah nikah. Kang Mas Tony belum nikah ya nggak bisa talak, siapa yang mau ditalak? Oke. Nikah dulu baru bisa mentalak. Tapi kalau sudah nikah ya jangan sampai talak. Nauzubillah min dzalik. Ada talak, bilangan-bilangan talak. At-talaqu marratun wa marrotani, tolak marotun satu kali, wa marotani dan dua kali, wa yusamma tolakon raj'iyan, disebut atau bernama talak raj'iyan atau yang bisa rujuk lagi. Tolak satu, talak dua itu disebut dengan raj'iyan atau bisa rujuk lagi. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala sebagai dasar dalilnya, at-talaqu marratani fa imsakun bima'rufin au tasrihun bi ahsanin. Kurang lebihnya artinya seperti ini. Kalau sudah mentalak dua kali, maka jagalah hubungan itu baik-baik. Jangan sampai jatuh talak tiga, ya sudah dijaga baik-baik. Tapi pun kalau mau pisah, au tasrihun bi ihsanin, pisahnya pun dengan baik-baik, dengan yang baiklah. Pisah ya baik, kalau nggak mau pisah dijaga dengan baik-baik. Faman talaqa zaujatahu talqatan wahidatan,
Barang siapa mentalak zaujatahu talqatan wahidatan, mentalak istrinya talak satu kali, au talqataini atau talak dua kali, batatuhuli biha yajuzu lahu muraja'atuha. Jadi ini agak unik ini bagi yang belum nikah, ya mohon maaf ini. Jadi kalau ada seorang suami mentalak istrinya satu kali, dua kali, kemudian malamnya berhubungan suami istri, kumpul lagi, jima lagi, maka sudah yajuzul lahu muraja'atuha, sudah boleh rujuk lagi, sudah dianggap rujuk lagi. Mungkin ada tipe-tipe laki-laki yang tidak bisa ngomong, ayo dek rujuk lagi, ayo dek balikan lagi, maka dengan tindakan langsung otomatis rujuk. Tindakannya ya tadi, kumpul. Tetapi asalkan malam tan qadi iddatuha, asalkan belum selesai masa iddahnya, iddah talaknya belum selesai. Kalau sudah selesai ya sudah jatuh talak. Tapi kalau belum selesai masa iddah talak, maka ketika berkumpul lagi malam hari, berhubungan suami istri malam hari, sudah dianggap rujuk lagi. Alhamdulillah. Liqaulihi ta'ala, karena dasar hukumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa bu'ulatuhunna ahabbu bi raddihinna fi dzalika in aradu islaha, ai raj'atan, maksudnya adalah rujuk. Fa in taqad iddatuha la tahillu lahu illa bi'addin jadid. Bi'addin jadid ini sempelan atau potongan ayat ya. Potongan ayat bahwasanya ketika sudah jatuh masa iddahnya, sudah sampai masa iddahnya, sudah habis masa iddahnya, la tahillallahu illa bi'aqdin jadid, tidak sah lagi, tidak halal lagi kecuali adanya akad yang baru. Ngoten nggih, paham nggih? At-talaqu salasan yusamma ba'inan. Talak 3, talak tilu. Wa yusamma ba'inan disebut dengan talak ba'inan. Faman talaqa zaujatahu salasan, barang siapa mentalak istrinya 3 kali atau talak 3, la tahillu lahu hatta tankiha zaujan ghairahu wa ta'aha. Barang siapa mencerai istrinya atau mentalak istrinya talak 3, maka tidak halal lagi menikahi istrinya lagi, kecuali kalau istrinya itu menikah dulu dengan laki-laki lain, dan setelah menikah jima dulu dengan suami yang baru, kemudian cerai baru nikah lagi. Berat nopo berat? Berat. Makanya hati-hati, jangan sampai mentalak 3, karena kalau sudah talak 3 bahaya sekali. Masih cinta mau rujuk lagi, tidak asal-asalan bisa rujuk. Kalau istrinya belum nikah lagi dan jima kemudian cerai, tidak boleh nikah walaupun sudah pisah. Kadang ada orang di masyarakat sudah cerai, kemudian setelah beberapa tahun ketemu, rujuk lagi, nikah lagi, padahal istrinya belum nikah lagi sama orang lain. Maka di situ haram, tidak diperbolehkan. La tahillu, tidak halal pernikahannya, harus nikah lagi. Makanya hati-hati. Ini permasalahan yang kadang terjadi di masyarakat, ngoten nggih. Itu berat, makanya kalau mau nikah lagi harus istrinya sudah nikah dulu. Tapi kalau sudah nikah kadang tidak cerai-cerai. Kita tungguin, malah mendoakan untuk cerai, dosa malah mendoakan istri kita untuk cerai sama suami yang baru. Gimana ini? Liqaulihi ta'ala, karena berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa in talaqaha fala tahilla lahu mim ba'du hatta tankiha zaujan ghairahu. Ini dasar bahwasanya
Orang ketika sudah mentalak istrinya, sudah talak 3, tidak halal baginya menikahinya lagi, kecuali kalau sudah nikah dengan laki-laki lain kemudian bercerai dari laki-laki yang lain tersebut. Al-muhallilu, muhallil itu adalah zaujan ghairahu tadi, laki-laki yang menikahi istri yang sudah dicerai, itu namanya yang ditalak, itu namanya muhallil. Atau laki-laki yang menikahi itu tadi, menikahi, itu namanya muhallil. Man talaka zaujatahu talatan, barang siapa mentalak istrinya 3 kali atau mentalak 3, talaqan ba'inan, yang disebut dengan talaqan talak ba'inan, yahrumu alaihi, diharamkan kepadanya, ayatiyalaha bimuhallilin litajuzalahu, mendatangkan muhalil agar kita bisa nikah lagi dengan istri kita. Oh, ini haram hukumnya, tidak boleh. Contoh gini, contoh kasusnya, ada bapak-bapak sudah mentalak 3 istrinya, itu kemudian bapak ini masih sayang, kecewa lah, nyesel, bukan kecewa, nyesel pengen balikan. Berhubung sudah talak 3, maka tidak bisa asal balikan, nggak bisa asal nikah lagi, harus ada yang menikahi mantan istrinya tersebut. Akhirnya bapak ini punya teman akrab, punya sohib lah yang bisa dipercaya, mungkin gitu. Bro, saya ini kemarin sudah mentalak istri saya 3, tapi saya nyesel, saya pengen balik lagi ini, saya pengen nikah lagi sama istri saya, tapi istri saya biar halal itu harus nikah dulu sama orang lain, baru saya bisa nikah lagi sama istri. Kalau istrinya diceraikan sama suami yang baru, maka daripada nikah sama yang lain, bro, saya minta sama kamu, saya biayai deh, biaya pernikahan saya biayain. Kalau kamu mau resepsi saya biayain, di KUA saya biayain, cateringnya saya biayain, berapa tamu, 10.000 saya biayain cateringnya, saya pesenkan, asalkan kamu mau menikahi istri saya. Kemudian setelah itu jima, kemudian ceraikan istri saya, biar saya bisa nikah lagi. Akal-akalan ini kan, kayak gitu kan, akal-akalan gitu. Maka seperti itu, mendatangkan muhalil seperti itu hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Ini namanya settingan. Settingan. Liqali sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh sapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu al-muhallila wal muhallala lahu, dilaknat oleh Allah. Siapa yang dilaknat? Muhallil, yang orang laki-laki tersebut yang mau menikahi dengan settingan tersebut, laki-lakinya dilaknat, yang dihalalkan juga dilaknat semuanya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini namanya settingan ini. Sekarang kan zamannya zaman lagi settingan, settingan. Kang Patoni, apa sing settingan? Settingan. Kabeh settingan. Banyak settingan. Haram seperti itu, tidak diperbolehkan. Merekayasa hukum seperti itu tidak diperbolehkan. Makanya hati-hati. Mungkin sampai situ dulu bab talak. Sebagian nanti insya Allah dilanjutkan di pembahasan yang selanjutnya, dilanjutkan di waktu yang selanjutnya. Mudah-mudahan bisa paham. Kalau tidak paham ya dibolak-balik di matlaah lagi kitabnya. Insya Allah nanti paham, insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.